Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Kalaupun hari ini mungkin kurang baik, tidak apa-apa, karena kita memiliki Allah yang baik, yang kebaikannya tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita di tangannya, Allah dapat membuat yang kurang baik itu menjadi indah sesuai rencananya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya ingin menceritakan pengalaman saya dengan seorang sahabat. Ketika itu kami tengah berbincang-bincang bersama beberapa orang teman. Salah seorang teman saya lalu bercerita. Kira-kira demikian ceritanya. Seorang pria tengah berada di sebuah apotik. Betapa terkejutnya ketika ia melihat seekor anjing mendorong pintu apotik, lalu berjalan menuju penjaga apotik sambil menggigit selembar kertas yang terlipat rapi di mulutnya. Dengan ragu-ragu, penjaga apotik itu mengambil kertas tersebut. Ketika dibuka, ternyata ada uang di dalamnya. Lalu dibacanya tulisan yang tertera di kertas, yang ternyata merupakan daftar obat-obatan yang ingin dibeli oleh si anjing. Sang penjaga apotik lalu menyiapkan obat-obatan tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Si anjing menggigit kantung itu lalu pergi keluar. Pria itu lalu mengikuti anjing itu. Anjing itu berhenti di halte bis. Ketika sebuah bis lewat, anjing itu diam saja. Lalu ketika bis berikutnya tiba, anjing tersebut naik ke bis. Pria itu terheran-heran. Bagaimana mungkin anjing itu tahu bis mana yang harus dinaiki? Pria itu pun memutuskan untuk ikut naik di bis tersebut. Kemudian tibalah di sebuah halte, lalu anjing itu pun turun. Lalu tibalah ia di sebuah rumah. Anjing itu menggonggong di pintu depan. Namun sepertinya tidak ada yang mendengar. Lalu anjing itu memutar ke samping dan menggonggong di pintu samping. Tak lama kemudian pemiliknya membuka pintu dan dengan sangat kasar mengambil kantung plastik dari mulut si anjing dan membentak sambil memukul kepala anjing itu. "Dasar anjing bodoh!" Pria yang mengikuti itu sangat terkejut. Segera dia menghampiri si pemilik anjing dan berkata, "Maaf Pak, mengapa Anda mengatakan anjing ini bodoh? Padahal dia sangat pandai." Pemilik anjing itu melihat ke pria itu dengan wajah gusar, lalu menyahut, "Anjing ini memang bodoh, sudah berulang kali dikasih tahu, tetap saja salah. Sudah dikasih tahu, kalau pergi itu jangan lupa bawa kunci. Bikin repot saja." Mendengar akhir cerita yang tak terduga itu, spontan teman-teman saya tertawa terbahak-bahak. Namun sungguh tak terduga, sahabat saya diam saja. Malah matanya tampak berkaca-kaca. Lalu ketika saya hanya berdua dengan sahabat saya memberanikan diri untuk bertanya, apa yang membuatnya bersedih? Dia lalu berkata, "Saya kasihan sama anjingnya. Anjing itu seperti saya. Dalam keluarga, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, tapi orang tua saya tidak pernah bisa melihat kebaikan itu. Mereka selalu mengatakan hal-hal yang menyakiti hati saya. Segala yang saya lakukan tidak pernah dipandang benar." Bapak Ibu yang terkasih, tanpa disadari dalam keluarga, kita sering menuntut suatu standar yang luar biasa dari anggota keluarga yang lain. Baik itu orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik, atau mungkin juga sebaliknya. Dan tanpa kita sadari, kita sudah menanamkan suatu kepahitan dalam hati keluarga kita. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4 mengatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Kita sering mendengar firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan yang baik dalam keluarga. Namun sayangnya masih banyak keluarga Kristen yang ternyata belum bisa menerapkan firman Tuhan tersebut. Anggota keluarga masih saling menyakiti hingga relasi menjadi retak dan bahkan kepahitan terus membelenggu hingga bertahun-tahun. Bapak Ibu yang terkasih, seperti sahabat saya tadi, mungkin kita sudah berusaha memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Namun kenyataannya
kita merasa kita masih terus dituntut dan disakiti, sehingga damai sejahtera di hati kita terenggut dan digantikan oleh kepahitan. Saya berdoa semoga keluarga Bapak Ibu yang terkasih adalah keluarga yang penuh kasih dan terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Namun jika memang ada di antara kita yang mengalami kepahitan, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu kepahitan itu? Apakah masih mungkin kita membangun kembali relasi yang sudah terasa hambar dan malah mungkin cenderung menyakitkan? Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan mampu untuk melepaskan kepahitan tersebut tanpa campur tangan Allah. Ketika hubungan antar anggota keluarga mulai retak, yang sering terjadi adalah kita pun semakin menjauhkan diri dari Allah. Kita kecewa dan mungkin bahkan menyalahkan Allah. Tetapi firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Ada dua hal mendasar yang bisa kita lakukan ketika kepahitan itu mulai merenggut damai sejahtera kita, baik itu dalam keluarga ataupun dalam lingkup yang lebih besar seperti dalam berjemaat. Pertama, mari kita introspeksi diri kita. Benarkah keluarga kita sungguh-sungguh menyakiti kita? Atau mungkin sebaliknya, kita sendirilah yang merupakan sumber permasalahan, sehingga yang mereka lakukan sebenarnya adalah reaksi atas sikap kita? Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23-24, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ketika kita bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan membukakan hati dan pikiran kita dan memampukan kita untuk mau diubahkan dan diperbaharui. Yang kedua, ketika ternyata memang sungguh kita disakiti, marilah kita mengingat bahwa Allah yang berkuasa atas langit dan bumi sangat mengasihi kita. Tuhan berfirman dalam Yesaya 49 ayat 16, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Bayangkan Bapak Ibu, kita yang hina, yang begitu mudah tersakiti, ternyata terlukis di telapak tangan Allah, dan kehidupan kita tak pernah lepas dari ruang matanya. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih Allah melingkupi kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang sudah menyakiti kita. Dan ketika kasih Allah itu terpancar dalam kehidupan kita, niscaya itu akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Dan ketika belenggu kepahitan itu sudah dipatahkan dan digantikan dengan damai sejahtera di hati kita pun akan dimampukan untuk membagikan damai itu di tengah-tengah keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu baik seperti Engkau. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dan tak bersyarat. Ketika kami tersakiti dan merasa tak berarti, Engkau menunjukkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh meneladani Kristus dalam kasih-Nya, sehingga kami pun dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Terlebih lagi ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus terus mengajar dan memperbaharui kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menaburkan akar pahit, namun sebaliknya kami boleh dimampukan untuk menjadi pembawa damai-Mu dalam keluarga kami dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, mari kita patahkan belenggu kepahitan dalam kehidupan kita. Dan mari
kita menikmati hidup yang penuh damai sejahtera di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.